ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka terus menuntut ilmu syar'i sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim." Nah, di antara pembahasan yang kita wajib tahu ya adalah di pembahasan fikih. Di bulan lalu kita selesai di pembahasan berkaitan dengan bejana. Kemudian juga bab ketiga ya kemarin tentang buang hajat dan adab-adabnya. Ya, kita murajaah sedikit ya, kita ulang sedikit dari pembahasan yang sudah kita bahas di bulan sebelumnya, yaitu di bab ketiga berkaitan dengan buang hajat ya, serta adab-adabnya. Ini sebenarnya belum selesai ya. Waktu itu belum selesai. Nah, yang pertama kemarin istinja ya. Istinja itu membersihkan dari apa yang keluar dari dua jalan, baik depan atau belakang ya, di halaman 13 kemarin ya. Kemudian istijmar, kalau istijmar itu bahasa kitanya itu ceboknya ya, itu dengan mengusap. Yang paling bagus itu disertai ya, sebenarnya secara apa namanya kaifiyat ya, cara istijmar itu yang penting dengan benda suci ya, bisa itu tisu ya, atau kayu ya, atau dulu itu batu ya. Di zaman dulu itu batu, dan tidak boleh kurang dari 3 usapan. Nah, tapi yang paling sempurna adalah dengan air ya, dengan air. Jadi lebih sempurna lagi menggabungkan keduanya. Jadi air juga kemudian benda-benda tadi. Kemudian yang sudah kita bahas kemarin bagian kedua tentang ketika kita istinja itu menghadap kiblat boleh apa enggak. Maka di situ ada perincian waktu itu kan. Kalau di ruang terbuka ya. Karena dulu itu di zaman Nabi kalau mau buang hajat itu dia cari go'iq. Go'iq itu adalah satu dataran yang lebih cekung ya, atau ya gitulah turunan gitu ya. Yang di situ kalau dia menunaikan hajatnya di situ nggak kelihatan banyak orang ya. Nah, kalau di luar gitu ya, tidak ada pembatas, maka nggak boleh ya kalau kita menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Jadi dia harus ke arah yang lain ya, selain dari arah depan menghadapi atau membelakangi. Ya, tapi kalau pembahasannya di ruangan ya, maka itu nggak ada masalah mau dia menghadap kiblat atau tidak ya. Itu sudah kita bahas. Kemudian ya, tapi yang lebih utama meskipun juga di dalam ruangan kita cari ya sebisa mungkin tidak menghadap kiblat atau membelakangi. Nah, kalau nggak salah kemarin selesai sampai di situ ya pembahasan kita. Nah, masih di bab yang sama, yaitu bagian ketiga perihal tentang disunahkan, apa yang disunahkan ketika orang masuk WC ya, masuk WC. Dulu nggak ada WC kan di luar, tapi tetap diamalkan, yaitu sebagaimana Rasulullah SAW bersabda ya, ketika masuk WC itu doanya gimana? Bismillah, Allahumma ya sungguhnya aku a'udzubika ya, berlindung ya kepadamu minal khubuts ya. Khubuts ini adalah setan ya, dari kalangan laki-laki, wal khaba'ith. Ya, makanya dengan baca ini ketika pun terbuka aurat kita itu mereka akan tertutup ya. Jadi kan kita menutup aurat itu bukan hanya untuk sama manusia, tapi juga ke makhluk yang lain. Dalam hal ini adalah jin. Ya, jadi ketika kita bismillah ya,
atau misalnya kita melepas pakaian ya, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, maka ya jin atau setan itu laki atau perempuan tidak bisa melihat ya, tertutup. Karena nggak sedikit kasus ya manusia itu disukai sama jin ya, nah itu yang repot ya, mesti diruqyah ya. Ya kadang ya bisa jadi hal-hal yang kayak gitu terjadi ya. Ya, hal-hal yang tersebut tidak terjadi. Bahkan yang baru lah, saya lagi ini mau buat ini rumah tahfidz ya di Perumahan Mutiara Depok situ ya. Kebetulan rumahnya itu blok di depan ya, jadi deket gate. Situ ada rumah yang memang udah 12 tahun nggak pernah dihuni ya, kemudian direnov. Itu isinya memang kalau kata tukang di situ ya, itu 4 bulan 5 bulan kerja sering digangguin. Ya. Kata satpam ya, terus tetangga itu bukan satu lagi, itu se-RT katanya. Ininya ya 12 tahun gitu kan. Nah, ya yang Anda maksud tadi ya, tukang itu rata-rata dari Pemalang ya, daerah Jawa ya sana ya. Itu satu ya sering lah dia tampakkan, ya itu jin ya, dia tampakkan bentuk perempuan dengan kucing, ada yang laki-laki ya. Tapi sekarang rumahnya udah bagus, udah cerah ya. Dulu tuh nggak ada isinya. Nah, ada satu tukang yang dia itu demam gitu kan. Kemudian setiap tidur mimpi yang buruk gitu ya. Ya kalau versi yang tukang itu si yang dia bilangnya Kunti. Kuntinya suka sama saya gitu. Terus akhirnya dia nggak kerja di situ lagi. Jadi udah 3 kontraktor itu nggak berani, dan terakhir itu kontraktor akhirnya dibikin, dan rencananya rumah itu mau dipakai buat rencananya buat tahfidz ya, rumah tahfidz Al-Qur'an ya. Mudah-mudahan hilang. Ya singkat cerita memang dulunya ada buhul ya yang masih di situ. Tapi dulu bukan punya penghuninya. Jadi punya salah seorang kawan gitu ya dari penghuninya dulu. Entah kenapa tuh buhulnya tuh ketinggalan, kebawa sama temennya gitu ya. Jadi kebawa sama yang punya rumah itu, dan habis itu ditinggal 12 tahun buhulnya masih di situ ya. Jadi sempat diruqyah dan lain-lain. Ya itu jadi terjadi. Ya, jadi maksudnya makanya kita berlindung dari ya namanya khubus ya, baik juga dari setan perempuan. Ya. Tapi pada intinya ya kita tidak perlu takut ya, karena sebetulnya bahkan saudara yang takut itu mereka ya terhadap golongan manusia. Baik, itu diantara doanya ya, Bismillah ya, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith ya. Nah kemudian ketika keluar gufronaka ya, ketika keluar gufronaka. Jadi gufronaka itu kalau secara terjemah artinya ampunan engkau gitu ya. Loh kok tiba-tiba keluar terus ampunan engkau. Jadi itu sebenarnya ada kata yang dihapus, takdirnya Allahumma ya, atau Allahumma inni as'aluka gufronaka gitu ya. Jadi sebenarnya kalimat itu dihapus ya. Kalimat itu dihapus, tersisa gufron. Jadi maknanya gufronaka itu aku memohon ampunanmu. Ya aku memohon ampunanmu. Kenapa keluar tuh istighfar? Ya karena ya dari kita harus ya baru keluar ya dari sesuatu tempat yang sebenarnya kita nggak boleh berlama-lama di situ. Ya, makanya kita keluar dengan kalau masuk mendahulukan kaki kiri ya, dan kaki kanan saat keluar. Jadi rumusnya gitulah. Kalau misalnya keluar ke tempat yang lebih bagus berarti kanan ya. Kalau masuk ke tempat yang lebih buruk gitu ya, maka itu kiri. Sama kan, masjid kebalik gitu. Kalau keluar karena dari tempat yang bagus ke yang enggak berarti kiri, masuknya kanan gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, itu diantara adab. Nah, ini dikuatkan dari hadis Ali ya, perihal tadi
sitru ma bainal jinni wa aurati bani Adam. Jadi penutup antara mata jin ya dengan auratnya bani Adam, manusia maksudnya. Idza dakhala al-khala, ketika dia masuk ke WC, an yaqul, maka katakanlah bismillah. Jadi bismillah itu dia akan ada penutup ya antara jin dan manusia. Ya. Masalahnya kita nggak bisa lihat ya. Padahal kalau kita lupa doa, sebenarnya kita merasa nggak ada siapa-siapa, ternyata ada yang melihat dari kalangan mereka. Ya, waliyadzubillah. Selanjutnya, sekarang masuk bagian keempat. Nah, kalau tadi perihal yang disunahkan, kalau sekarang perihal yang diharamkan. Nah, yang nggak boleh ya dilakukan bagi orang-orang yang hendak buang hajat, yaitu pertama annahu naha anil baul fil ma'ir raqid ya. Ya, jadi seorang itu dilarang untuk kencing di air yang menggenang. Ya. Itu nggak boleh. Ini kejadian di luar ya, maksudnya dulu ya. Jadi karena biasanya air menggenang itu apalagi di padang pasir konteksnya ya. Terus kita ada orang kencing di sana, maka ya bisa jadi ntar ada kafilah dagang yang dia istirahat, dikiranya ada mata air ya, nggak taunya bekas dikencingin orang gitu. Makanya dosa ya, tidak boleh ya, tidak boleh kencing di air yang menggenang, karena bisa jadi itu jadi minuman binatang gitu kan ya, maksudnya kasihan dia terkontaminasi. Kemudian diantara yang tidak boleh, yang diharamkan ya, idza bala ahadukum fala ya'khudanna dzakarahu. Jadi seorang yang hendak menunaikan hajatnya maka janganlah dia memegang kemaluannya biyamini, dengan tangan kanan ya. Jadi yang nggak boleh itu adalah memegang dengan tangan kanan. Wala yastanji biyamini, dan juga nggak boleh istinja ya, bersihinnya ya itu dengan tangan kanan. Ini hadis muttafaqun alaih ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, berlaku juga nggak boleh di air mengenang, pokoknya di tempat-tempat yang dia itu biasanya dilewati banyak orang ya, bisa di jalanan ya, tempat-tempat berteduh ya, itu juga nggak boleh ya. Kenapa? Karena ya dia akan mengganggu di taman umum ya, pohon dan yang lain, yaitu tidak diperbolehkan. Nah, kemudian di antara larangan lain, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an yutamassaha ya bi azmin au bi ba'rin. Jadi enggak boleh Nabi melarang istijmar ya, itu cebok ya, bersih-bersih. Itu dengan tulang dan kotoran hewan. Nah, ini sebagaimana yang kita bahas sebelumnya ya. Jadi tidak boleh buang hajat atau istijmar ya, cebok ya dengan tulang atau kotoran hewan. Itu diantara perkara-perkara yang dilarang. Ya. Ya. Kalau mungkin di konteks sekarang itu berlama-lama gitu ya. Kadang sebenarnya harusnya itu dipercepat ya. Mungkin dia malah lama ya, malah dia bawa HP ya, kadang nyanyi-nyanyi gitu ya, atau yang lain ya. Dan nggak boleh membaca Al-Quran ya, itu sepakat ya. Karena itu bentuk merendahkan Al-Qur'an. Wallahu taala alam. Nah, itu tadi perkara yang haram. Nah, kemudian ada juga perkara-perkara yang makruh ya. Makruh yang dilakukan bagi orang-orang yang buat hajat. Ini ada hadis ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi diceritakan oleh sahabat. Faqad marra rajulun wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yabul. Jadi waktu itu ada seorang lelaki lewat, kemudian Nabi sedang buang hajat. Fasallama alaihi ya. Kemudian ya lelaki yang lewat tadi mengucapkan salam, assalamualaikum gitu kan. Falam yarudda alaihi, maka beliau enggak jawab ya, maka
beliau nggak jawab. Ya, jadi itu diantara karena makruh ya, dia makruh. Karena nanti kalau dia jawab, Nabi jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, maka itu dimakruhkan ya ketika sedang buat buang hajat. Tapi dalam konteks ini sebenarnya makruh untuk berbicara ya. Ya, di apa namanya dipahami ya, dimakruhkan berbicara saat buang hajat ya. Seandainya berbicara itu boleh, maka Nabi akan jawab salam itu, gitu kan? Akan jawab salam. Atau enggak, maksudnya gini. Kalau seandainya berbicara itu boleh, ketika Nabi ada yang ngucapin salam, dan sedangkan kita tahu bahwa menjawab salam itu wajib. Kalau ngasih salam kan sunnah, tapi jawabnya wajib. Ya. Kalau seandainya berbicara boleh ya, dan misalkan dan kita tahu bahwa menjawab salam itu wajib, maka mestinya itu Nabi bilang saya lagi buang hajat, gitu kan? Gitu. Maksudnya Nabi nggak akan menjawab karena kan nggak boleh, tapi mesti ngomong ya, pasti akan jawab saya sedang buang hajat atau dengan kalimat apapun, gitu kan? Tapi nyatanya nggak diem. Ya, padahal perkara menjawab salam itu wajib. Nah, ini indikasi bahwa ya berbicara itu dimakruhkan ya, tidak dibolehkan. Ya. Kenapa tidak sampai derajat haram? Nah, ini ya banyak ya, kalau nggak boleh bicara sama sekali repot ya. Jadi karena ketika buang hajat kadang Nabi itu minta tolong untuk ambilin batu-batu, kan ngomong ya kan? Atau minta tolong sahabat yang lain untuk jagain kan? Untuk yang itu kan pasti ngomong, gitu kan. Jadi dalam artian hal-hal yang darurat ya maka itu boleh, tapi secara umum maka itu dimakruhkan. Nah, kemudian ada hadis dari Qatadah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an yubala fil hujri. Nah, ini yang sebenarnya juga menjadikan seorang itu kadang diganggu oleh jin. Itu ketika ya mungkin ya ada orang-orang yang dia kencing ya fil hujri, di lobang. Kadang di tanah itu suka ada lobang. Mungkin kita kira itu ada buat tikus ya atau binatang-binatang. Nah, itu nggak boleh ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang ya kencing ya yubal fil hujri, di dalam lubang. Qila li Qatadah, kemudian Imam Qatadah ditanya, "Fama balul hujri?" Emang kenapa kalau kencing di lubang, kan pas gitu kan, jadinya nggak bau gitu ya, atau ya jadinya kan langsung ya. Maka ilatnya itu alasannya diantaranya adalah qala, kata Qatadah, yuqalu innaha masakinul jinni ya, karena itu adalah ya rumah ya dari tempat-tempat bangsa jin. Ya, kita nggak tahu lubang yang mana yang di situ ada jin atau ada binatang. Termasuk juga larangan yang lain itu nyiram air ya. Air apa namanya? Air panas ya. Ya kalau ya dulu nyiram itu ya pada tempat yang normal. Kita kadang kalau nyiram langsung kita nggak tahu dia masuk ke lubang apa, misalnya di belakang ada pekarangan gitu ya atau yang lain. Nah, itu harus hati-hati. Air panas. Pokoknya sesuatu yang menyakiti manusia ya secara umum atau beberapa hal itu kadang juga bisa menyakiti dari mereka ya di bangsa jin. Wallahu a'lam ya. Itu diantara larangan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kalau makhluk-makhluk yang tidak bisa dilihat ya, perkara jin dan lain-lain, kalau bagi Rasulullah itu satu hal yang mungkin berada di kehidupan sehari-hari ya. Meskipun Nabi juga kadang ditampakkan wujud yang aslinya, kadang tidak ya. Ya karena memang Nabi itu diutus untuk bangsa manusia dan jin. Ya, bangsa manusia dan jin. Ya, kemudian diantara hal yang dimakruhkan adalah ya membawa sesuatu yang mengandung zikir. Ya. Maksudnya sesuatu yang mengandung zikir ya kepada Allah atau lafaz. Kalau kecuali mungkin hal-hal yang nggak bisa ditinggal. Anda lupa bentuk real, duit Saudi itu
Kalau nggak salah itu ada lafaz ininya ya, apa? Ada lafaz, mestinya ada, kayaknya ada lafaz salat, cuman Anda lupa. Mungkin bisa di Google. Ya kalau uang atau kadang di sini soalnya dicontohkan kalau keadaan darurat misalnya uang atau hal-hal yang lain yang memang ada lafaz salat mau nggak mau kan kayak gitu kan kebawa, atau misalnya Al-Qur'an yang mungkin sebenarnya dimasukin di tas ya, di dalam tertutup tidak terbuka, kemudian di WC umum kadang kita masuk gitu kan dengan tas itu, maka itu darurat ya. Kalau di kondisi dulu ya itu Nabi ya, kana idza dakhalal khala wada'a khatamahu. Ya, Nabi waktu masuk ke WC itu dia simpen cincinnya. Karena di cincinnya Nabi itu kan stempel ya. Stempel yang di situ ada la ilaha illallah gitu kan, tulisan stempel Nabi. Beliau taruh. Nah, jadi ini karena di situ bertuliskan ada Muhammadun Rasulullah ya. Di situ ada tulisan itu. Maka ya sebenarnya di level ini hukumnya makruh ya, kecuali ada hajat. Ya wallahu a'lam bishawab. Selesai itu pembahasan tentang buang hajat dan adabnya. Kita lanjutkan tadi dari pertemuan yang lalu. Baik, sampai sini ada pertanyaan di bab ini? Dipersilahkan. Junub mandi besar ya. Ya, ya pertanyaan bagus. Jadi nanti kita bahas di bab mandi ya, setelah ini kalau nggak salah. Dan juga ada di berkaitan dengan wudu ya. Tapi jawaban singkatnya benar. Jadi kalau yang anak pahami sebenarnya kalau di kita itu apa ya? Ya ada dua model ya. Bahkan kita itu punya kalau bahasa Inggris itu restroom ya. Jadi kayak mungkin ruang ganti kali gitu ya. Atau kering atau basah. Di situ cuma ada keran sama shower gitu ya. Dan biasanya mestinya nggak buang hajat kecil atau besar di situ ya. Maka kalau kondisi itu lebih mendekati bukan WC, bukan hal-hal ya, bukan ruangan yang di sana nggak boleh membaca lafaz-lafaz zikrullah gitu ya. Tapi kalau di situ memang buang air kecil, buang air besar, nah maka itu bagusnya dari luar dan itu nggak apa-apa. Misalnya jadi bismillahnya itu ketika di luar ya. Dan itu memang perkara yang sebenarnya sifatnya disunahkan ya, disunahkan dari step-step kita berwudu ya, wallahu a'lam. Jadi bisa di luar untuk mengantisipasinya. Baik, kita lanjut masuk ke bab keempat ya. Di halaman 20 itu berkaitan dengan nyambung ya di sini siwak ya. Siwak dan sunnah-sunnah fitrah. Jadi siwak itu pendekatannya sekarang itu gosok gigi gitu ya. Dulu itu dengan ranting pohon arak ya kalau nggak salah. Ya biasa siwak yang dijual. Ya kalau sekarang bisa dikiaskan dengan sikat gigi ya dan odolnya ya. Bahkan sekarang odolnya juga udah ada odol yang siwak ya, dari siwak. Nah, jadi pertama hukum siwak itu sunnah hampir-hampir wajib gitu kan. Karena Rasulullah itu sering banget ya dan memang rutin ya ketika masuk ke rumah istri-istrinya, ketika sebelum sholat, sebelum wudu ya, bahkan di kondisi-kondisi saat puasa pun ya masih juga melakukan siwak dengan secara terbatas ya. Makanya kata Nabi laula an asyqa ala ummati, seandainya aku tidak khawatir akan memberatkan umatku, karena memang kalau diwajibkan berat. Nah, kekhawatiran Nabi ini memang valid.
seandainya aku tidak khawatir ya, karena ada rasa khawatir bagi Nabi kalau siwak ini wajib ya, ala amartuhum bisiwak, maka aku akan memerintahkan umat Nabi ya, umatku ya, untuk bersiwak inda kulli shalah ya, untuk setiap salat ya, untuk setiap salat. Yaitu hukum siwak sunnah muakkadah. Nah, kapan waktu-waktu yang ditekankan tadi? Sebelum berwudu ya, saat bangun tidur ya. Jadi waktu itu Aisyah ditanya, sa'altu Aisyata, dari hadis dari Mikdam ya. Beliau bertanya kepada Aisyah ya radhiyallahu anha, qultu ya, maka aku tanya, bi ayyi syai'in kana yabda'un nabi ya. Jika Nabi masuk ke rumah engkau wahai Aisyah, apa yang dimulai, yang biasa dilakukan? Idza dakhala baitahu, maka ketika beliau datang ke rumah Aisyah, qalat bisiwak ya, maka beliau itu bersiwak. Jadi intinya memang buat kebersihan ya, buat kebersihan. Kemudian kalau untuk sholat ya sebagaimana adab lah ya, kita menghadap kepada Allah, lebih-lebih kita menghadap manusia juga rapih-rapih ya, maka kepada Allah itu lebih jauh lebih utama lagi. Kemudian ketika sudah lama enggak gosok gigi ya, atau mulut itu tertutup dalam waktu yang lama, misalnya tidur ya, maka ketika bangun itu juga disunahkan untuk bersiwak ya. Ini diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama minal lail, ketika Rasul bangun di malam hari, yashu sufa'u bisiwak ya, fahu bisiwak, maka beliau bersiwak, menggosok giginya. Jadi berarti kan sempat tidur dulu, ada waktu lama ya. Ini juga misalnya ketika puasa ya, itu juga diperbolehkan bersiwak ya, untuk ya agar tidak bau ya. Nah, kemudian itu tadi waktu-waktunya. Kemudian dengan apa bersiwak? Nah, sekarang bersiwak ya bisa dengan siwak yang sekarang masih ada, yaitu ranting pohon arak ya. Tapi dia kadang kering, kadang ada yang basah ya. Kalau sekarang bisa dikiaskan dengan sikat gigi gitu ya. Mau yang otomatis, sekarang udah ada yang otomatis ya, udah ada yang masih manual ya. Dan bersiwak ini bisa dua ya, bisa dua. Maksudnya bisa tangan kanan, bisa tangan kiri, itu nggak masalah, karena ini tidak begitu diatur ya detailnya. Nah, kemudian faidah siwak ya, ini ya mendatangkan ridho dari Allah, itu dari sisi faidah akhirat gitu ya. Kemudian juga dari sisi dunia, kita tahu ya, menguatkan kesehatan gusi ya, mungkin menjaga kesehatan gigi ya, dan biasanya akan memotivasi orang itu misalnya beraktivitas di hari itu ya. Kadang ya ada kondisi-kondisi yang membuat orang itu menjadi lebih fokus ya, kemudian jadi lebih segar ya ketika orang tersebut bersiwak. Ya, itu berkaitan dengan siwak. Ya, jadi kayaknya nggak tahu ya, kalau di agama lain nggak tahu dibahas sedetail ini atau enggak ya. Tapi kalau di agama Islam ya begitu sempurna, bahkan sampai adab buang hajat saja diatur ya. Diatur, hadis itu bukan hadis sedikit ya. Hadis itu banyak. Ya, hadisnya itu bukan hadis yang sedikit ya, tapi bahkan ada yang sampai puluhan. Ya, wallahu a'lam. Nah, kemudian selanjutnya sekarang sunnah-sunnah fitrah. Nah, ini adalah pelengkap lah ya, pelengkap dari sisi toharoh ya. Tadi mulai dari buang hajat, kemudian siwak, ini sunnah-sunnah fitrah. Jadi manusia itu punya hal-hal yang kalau itu dilakukan itu memang sesuai fitrahnya manusia ya. Ini hadis dari Abu Hurairah ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsun minal fitrah. Ada 5 fitrah.
Al istihdad itu mencukur bulu kemaluan, ya. Wal khitan itu sunat, ya. Khitan itu sunat, ya. Wa qassus syaribi, ya, yaitu menggunting atau memendekkan kumis. Wa natful ibti, ya. Kemudian memotong kuku, ya. Wa taqlimul azfar, dan yang kelima adalah ya mencabut ya bulu ketiak. Ada hadis yang bilang 5, tadi 5 kan, khamsun. Di riwayat yang lain ada yang bilang bahkan sampai 10, ya. Ada yang menambah dengan bersiwak, itu juga termasuk fitrah, ya. Istinsyak, ya, ketika wudu, ya. Wudu kumur-kumur sekalian menghirup air sedikit, ya, ke hidung. Istinsyak itu juga bagian dari fitrah. Jadi berapa tuh? 7. Tadi kan istihdad, cukur bulu kemaluan, sunat, memendekkan kumis, ya, mencukur bulu mencabut bulu ketiak, ya, memotong kuku. Tadi kalau itu 5, ya, 5 yang di hadisnya Abu Hurairah. Kemudian yang keenam tadi bersiwak, ya. Kemudian istinsyak, yang ketujuh, ya, diantara sunnah-sunnah yang fitrahnya manusia. Kemudian membersihkan ruas jari, ya. Ya, membersihkan ruas jari tangan, ya. Biasanya di situ memang suka ada kotoran-kotoran, ya. Itu berarti berapa tadi? Nambah siwak, istinsyak, ya, membasuh ruas-ruas jari. Yang ke-9 istinja. Karena kayaknya nggak ada, ya, orang yang nggak suka cebok, pasti aneh, ya. Dan itu memang sesuai fitrah, ya, fitrah manusia pasti kalau habis buang, ya, hajat dia bersih-bersih, ya. Karena sunnah-sunnah ini nggak ada kan di hewan, ya. Hatta hewan yang mirip kayak manusia, misalnya dari sisi perawakan gitu kan, tetap aja mereka nggak ada tuh dia bersih-bersih gitu kan. Dia kalau habis buang hajat lihat hewan, ya, maka dia nggak akan bersih-bersih. 9 berarti 9. Nah, satu lagi, ya, kalau di riwayatnya Imam Muslim, ya, dari Mus'ab bin Syaibah, salah seorang rawi berkata, saya lupa yang ke-10. Kan tadi 9, ya. Tadi kan ada 9. Saya lupa yang ke-10. Tapi kalau nggak salah katanya adalah berkumur-kumur. Jadi biasa, ya, rawi hadis itu kadang suka lupa, ya. Kayak kasusnya di di tafsirnya surat apa tuh, ya, yang berkaitan dengan jarak antara ditiup sangkakala, surat An-Naba kalau nggak salah. Sangkakala pertama, ya, ke sangkakala kedua itu jaraknya berapa, gitu, ya. Jaraknya berapa? Nah, di riwayat Abu Hurairah juga kemudian sahabat bilang 40. 40 apa? Pas ditanya 40 apa? Lupa. 40 tahun atau 40 hari, ya, biasa. Jadi rawi hadis kadang dalam isi hadis itu kadang suka lupa di bagian-bagian tertentu, ya, karena manusiawi. Nah, di sini fitrah yang ke-10 saya lupa, tapi kalau nggak salah adalah berkumur. Jadi lengkap, ya. Mencukur bulu kemaluan, ya, kemudian istihdad tadi, ya, khitan, sunat, ya, baik laki-laki, ya, dan juga perempuan. Kalau laki-laki itu faidahnya untuk kebersihan, ya. Kemudian kalau untuk perempuan itu untuk mengurangi syahwat. Kemudian memotong kuku, ya, memendekkan kumis dan mencabut, ya, bulu ketiak, ya. Kalau bulu ketiak itu di sini dengan bahasanya adalah taklim, dicabut, ya. Kalau yang lain itu dicukur. Kalau di riwayat hadis ini. Nah, kemudian tambah tadi ke-6
siwak, bersiwak, istinsyak, hirup ya, hirup air ketika wudu ya, istinsyak sedikit. Kemudian membersihkan ruas jari ya. Membersihkan ruas jari. Kedelapan, beristinja. Istinja cebok gitu ya, membersihkan. Dan terakhir tadi di riwayat yang tadi rawi itu lupa ya bilang berkumur. Jadi 10 ya. Itu diantara sunnah-sunnah fitrah. Ya, jadi memang manusia ya kalau fitrahnya masih bagus akan mencintai 10 ini ya. 10 ini kalau kita tambahkan 5 dari hadis Abu Hurairah tadi. Wallahu a'lam. Alhamdulillah selesai di bab toharoh. Jadi kita sudah menyelesaikan bab yang keempat. Nah sekarang kita masuk ke bab kelima, yaitu tentang wudu. Nah ini nanti setelah wudu itu bab tayamum, mengusap khuf, baru nanti kita masuk ke kitabus shalah ya. Mungkin di dua pertemuan ke depan kita baru masuk ke kitabus shalah. Ada buku yang bagus itu berkaitan dengan kitabus shalah, itu bukunya Ustadz Firanda ya. 2 jilid ya. Membahas tentang sholat aja dari awal wudu ya sampai tata cara sampai sholat-sholat yang sunnah ya. Mungkin nanti ketika kita masuk pembahasan kitab sholat di Fikih Muyasar ini ya kita tambahkan dari pembahasan itu ya, sedikit dari bukunya beliau. Baik, kita di bab wudu kita bahas mungkin 2 poin ya sebelum kita akhiri. Kita lihat. Jadi wudu ini ada beberapa bagian. Kita bahas 2 saja. Pertama wudu ya dari sisi definisi dan hukum ya. Ini kita sudah tahu ya, kita sering melakukannya, yaitu wudu. Asal katanya dari al-wadha'ah, itu artinya keindahan ya, atau kebersihan. Kalau secara syariat itu mengambil air ya, menggunakan air pada 4 anggota tubuh, sebagaimana di surat Al-Maidah ya, yang kita mungkin hafal ya, ayat 6. Jadi anggota wudu cukup itu muka ya. Faghsilu wujuhakum ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas shalah, surat Al-Maidah ya. Faghsilu wujuhakum muka, wa aydiyakum tangan, ilal marafiqi ya sampai siku, wamsahu biruusikum basuh kepala ya, wa arjulakum ilal ka'bain dan kedua kaki. Nah itu. Jadi definisi atau wudu versi simple itu cukup membasuh itu. Makanya bisa wudu tuh pakai segini. Ya, basuh aja yang 4 tadi. Kan sisanya sunnah ya. Jadi udah cukup. Jadi wudu yang simple misalnya kita di perjalanan kan bisa segini. Cuman muka, tangan, kepala sama kaki sampai mata kaki. Itu ijza. Jadi wudu yang cukup. Udah salat. Jadi nggak perlu kumur-kumur gitu dan yang lain. Itu definisi secara syariat. Dan hukumnya wajib ya bagi orang yang berhadas kalau mau sholat atau melakukan hal-hal yang perlu wudu, tawaf ya, megang Al-Quran misalnya, membaca Al-Quran dan yang lain. Nah terakhir dalil tentang wudu tadi sudah disampaikan di surat Al-Maidah ya. Tadi ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wa amsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Nah, kemudian dari hadis Nabi ya la yaqbalullahu sholata man ahdatsa hatta yatawaddaa. Jadi enggak sah, tidak diterima salat seorang yang berhadas sampai dia berwudu. Dan kewajiban wudu ini enggak ada ini lagi ya, enggak ada silang pendapat lagi. Semuanya menyatakan memang nggak ada mazhab manapun yang bilang wudu itu nggak wajib kalau mau sholat, itu nggak ada. Jadi memang sudah ijma ya di kalangan ahli ilmu ya, ahli ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini dulu, insyaallah nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, masih berkaitan dengan wudu. Kemudian nanti sedikit tayamum ya, dan mengusap 2 khuf.
sebelum nanti kita masuk ke pembahasan kitabus shalah. Barakallahu fiik, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.